Tiang-tiang di tengah ladang pertanian bawang putih ini adalah inovasi penyinaran ultraviolet tenaga surya yang dikembangkan di Desa Tulungrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Berada di daerah pegunungan dengan curah hujan tinggi sekitar 160 hari dalam setahun membuat tanaman bawang putih kurang penyinaran matahari. Muhammad Syamsul Hadi pun mengembangkan lampu UV solar cell yang dapat memberi tambahan proses penyinaran yang dibutuhkan bawang. Bawang putih itu hanya bisa mendapatkan penyinaran matahari secara intensif itu mungkin hanya 3-4 jam aja. Sedangkan kebutuhan dia itu normalnya itu 7-8 jam. Jadi oleh karena itu dengan penambahan lampu ini ya lumayan lah menambah lama penyinaran. Apalagi terutama ketika sore menjelang malam. Karena lampu ini nyalanya ketika memang sudah tidak ada sinar matahari. Entah itu karena mendung ataupun karena memang matahari sudah terbenam. 1 unit lampu UV efektif untuk menyinari lahan bawang putih seluas 300 meter persegi. Untuk setiap 1 hektar, biaya peralatan yang harus diinvestasikan nilainya 27 juta rupiah. Hitungannya, untuk lahan seluas 1 hektar dibutuhkan setidaknya 9 unit lampu UV agar proses penyinaran bisa maksimal dan produksi bawang putih pun dapat meningkat. Memang terlihat adanya perbedaan antara bawang putih yang menggunakan teknologi penyinaran lampu dengan tanaman bawang putih yang tidak menggunakan teknologi penyinaran lampu. Itu terlihat dari ukuran umbi yang lebih besar dan berat dari umbinya juga lebih berat jika dibandingkan dengan yang tidak disinari. Di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, bidang ilmu pertanian berkolaborasi dengan ilmu elektro untuk merancang jenis warna lampu ultraviolet yang tepat. Sebab penggunaan lampu harus disesuaikan dengan karakteristik dari tanaman tersebut. Khusus untuk bawang putih, kita memilih kombinasi 2 warna, yaitu kuning merah dan kuning biru. Kuning merah ini kita gunakan untuk fase vegetatif, karena pada dasarnya tanaman bawang putih untuk fase vegetatif ini lebih banyak membutuhkan sinar dengan panjang gelombang kira-kira 350-400 nanometer dengan warna perpaduan antara kuning dan merah. Nanti ketika umur bawang putih sudah memasuki umur 60 hari, lampu kita switch menjadi kuning biru. Nah, ini sudah memasuki fase generatif pengisian umbi yang dibutuhkan lebih banyak ke warna kuning dan biru dengan panjang gelombang sama 350-400 nanometer. Lampu ultraviolet yang memanfaatkan energi surya dianggap lebih mudah diaplikasikan di daerah pegunungan yang jauh dari akses listrik. Posisinya yang tinggi di atas lahan pertanian membuatnya juga lebih aman. Yang paling praktis untuk diterapkan di lapang ya solar cell. Karena biar bagaimanapun seperti yang kita ketahui kondisi di lapang itu jauh dari saluran listrik. Dan yang paling aman kalau kita tinggal. Genset saya rasa kalau ditinggal di tengah sawah untuk karakteristik Indonesia ya biasanya akan hilang. Berbagai wilayah di Jawa Timur termasuk Kota Batu dulunya adalah sentra pertanian bawang putih. Sempat terhenti karena imbas gelombang impor. Sejak 2 dekade terakhir, para petani Kota Batu kembali memproduksi bawang putih untuk kebutuhan pasar nasional. Manfaat inovasi lampu ultraviolet tenaga surya ini sudah dipetik para petani yang puas dengan kualitas hasil panen bawang putih yang lebih bagus. Waktu panen tadi, kalau dilihat secara visual itu kayaknya lebih besar, rata-rata lebih besar dan lebih bobot. Sedangkan visual petani itu hasilnya lebih bagus. Ya kalau bisa ditambah lampunya untuk beberapa tempat untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya dari segi kualitas, kuantitas produksi bawang putih juga meningkat 30% dibandingkan area lahan yang tidak disinari lampu ultraviolet. Meski begitu, Syamsul Hadi masih ingin menyempurnakan inovasi ini agar kapasitas baterai semakin efisien untuk melakukan penyinaran lebih lama.